adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Maria senang loh kita bertemu kembali di dalam ibadah online sekolah minggu. Adik-adik, tidak terasa ya, ini sudah minggu ketiga di tahun yang baru. Walaupun kita bertemu secara online, kita tetap bersuka cita ya, tetap semangat di dalam melewati hari-hari kita di tahun yang baru ini. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai di tiap langkah kehidupan kita yang akan kita lalui ke depan. Mari kita bersuka cita dengan bernyanyi di daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput luas terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Wah, adik-adik, pasti kalian menyanyikan lagu pujian ini di rumah dengan penuh sukacita. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas hari yang indah ini, kembali Tuhan mempertemukan kami di dalam ibadah online. Tuhan berkati kami, berkati dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah ini, agar semua berjalan dengan baik. Dan siapkan hati kami, siapkan jiwa dan raga kami, adik-adik di rumah, agar mereka juga penuh sukacita melalui ibadah ini. Dan Tuhan berkati juga setiap pelayan-pelayan guru sekolah minggu yang turut campur dalam ibadah ini. Tuhan berkati mereka juga dalam menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memulai ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku.
yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. ku terbang tinggi bagaikan raja di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku terbang tinggi bagaikan raja di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kebaikan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami pada saat ini Kau berikan kesehatan dan kekuatan, sehingga kami juga dapat mengikuti kebaktian online pada saat ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami dan dapat kami laksanakan dari hari lepas hari. Bapa, Engkau pimpin sertai kami juga supaya kami dapat mendengarkan dan juga kami dapat menyimak dengan baik. Bapa, Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman pada saat ini. Biarlah semuanya ini hanya berasal daripada-Mu dan semuanya juga hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita dan Kaisak akan bacakan untuk kita semua. Dan ayat bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius 14, ayatnya yang ke-22 sampai dengan 33. Sudah dibuka adik-adik Alkitabnya? Sudah dapat ya? Oke, Kaisak akan bacakan untuk kita semua dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut.
Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau ini, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, dan kita yang mendengarkan, dan kita yang melaksanakan di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Adik-adik, ayat Alkitab yang barusan kita bacakan, peristiwanya terjadi setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu tidak termasuk wanita dan anak-anak. Berarti bisa lebih dari 5.000 orang. Nah, dengan apa Tuhan Yesus memberi makan dengan 5.000 orang? Siapa yang tahu? Ya, benar, dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, pada ayat 22 dan 23 dikatakan Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi dahulu, mendahului dia dengan perahu ke seberang, dan orang banyak diperintahkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah orang banyak diperintahkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing dan sudah larut malam dan sudah sepi, Tuhan Yesus naik ke bukit untuk berdoa sendirian di sana. Adik-adik, dalam bacaan kita kali ini dikatakan bahwa orang percaya pun masih mengalami keraguan, ketakutan, bahkan tidak percaya seperti murid-muridnya Tuhan Yesus, dan termasuk Petrus di dalamnya. Karena perahu yang mereka tumpangi tiup oleh angin sakal, yaitu angin yang berhembus berlawanan dengan perahu sehingga perahunya terombang-ambing dan hampir tenggelam. Mereka ketakutan sekali. Dari kejauhan Tuhan Yesus mendekati murid-muridnya ke arah perahu, tapi murid-muridnya tidak mengenal dia. Dari kegelapan malam dan sambil diombang-ambingkan perahu, Tuhan Yesus terus mendekat ke arah perahu. Tapi murid-muridnya berteriak-teriak, "Itu hantu, itu hantu." Tapi Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang mendekat kepadamu." Yesus berkata, "Datanglah." Petrus mulai turun dari perahu dan berjalan di atas air, adik-adik. Setelah Petrus berjalan pelan-pelan, perlahan-lahan, ada hembusan angin dan dia mulai takut. Dan dia karena takut, dia tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolong aku Tuhan." Tuhan Yesus berkata kepada Petrus sambil merentangkan tangannya, sambil meraih tangan Petrus dan berkata, "Hai engkau orang yang tidak percaya, mengapa engkau bimbang?" Adik-adik, kadang kita mengalami keraguan-raguan, takut. Itu adalah hal yang alami atau manusiawi. Justru di titik inilah kemurahan Tuhan mau menerima manusia, menerima kita yang penuh dengan keraguan-raguan menjadi anugerah yang begitu besar. Seperti Petrus yang mengalami keraguan-raguan, Tuhan segera menolong Petrus. Petrus yang penuh keraguan-raguan tidak membuat Tuhan Yesus berhenti mengasihinya. Justru dari pengalaman inilah, pengalaman keraguan Petrus semakin mengenal Tuhan dan semakin setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita juga mengalami keraguan-raguan. Mungkin pada saat doa-doa kita tidak dijawab Tuhan. Pada saat teman kita, saudara-saudara kita ingkar janji kepada kita. Dan pada saat masalah-masalah kita tidak selesai-selesai. Adik-adik, jawaban doa ada 3.
doa tidak pernah ada yang tidak dijawab oleh Tuhan, semua dijawab. Yang pertama, jawaban Tuhan iya, karena apa yang kita doakan sesuai dengan rencana Tuhan. Yang kedua, tunggu dulu, kita harus sabar, kita harus taat, kita harus setia sampai saat dan waktu Tuhan menyiapkan sesuatu hal yang indah untuk kita. Yang ketiga, tidak bukan berarti tidak dijawab, tapi Tuhan punya rencana yang lebih indah lagi untuk kita. Bukan berarti tidak itu tidak dijawab, tetapi rencana Tuhan lebih indah dari apa yang kita pikirkan, yang kita rancangkan, kita rencanakan. Tuhan punya rancangan, rencana yang indah dalam kehidupan kita. Kita percaya semua rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan yang indah pada saat dan waktunya, menurut waktu Tuhan. Jadi adik-adik, percayalah, tetap setia, jangan ragu, tetap semangat. Tuhan Yesus akan menolong kita menurut caranya dan rancangannya, rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan supaya kita diberikan kekuatan untuk selalu setia dan percaya kepadanya. Mari kita berdoa, kita lipat tangan dan tutup mata. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih, anugerah, berkat, rahmat, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu melalui online ini. Bapa, pimpin sertai kami, supaya kami menjadi anak-anak yang setia dan taat dan percaya kepadamu. Kami percaya Bapa, rancangan-Mu dalam kehidupan kami, rancangan damai sejahtera. Bapa, jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih Bapa, kalau Engkau selalu menuntun, menyertai perjalanan kehidupan kami. Kami hanya berserah kepadamu. Doa yang jauh dari sempurna ini, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, setelah kita belajar dari firman Tuhan, dari pengalaman murid-murid Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan Yesus menghadapi badai di tengah laut. Nah, sekarang kita juga mau mengingat ayat hafalan kita dari kitab Matius pasal 14 ayat 27. Mari kita baca sama-sama. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya, kita sekali lagi baca untuk kemudian dihafalkan. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Aku di sini siapa? Iya, Tuhan Yesus yang mengatakan. Jadi aku adalah Tuhan Yesus. Tenanglah, Tuhan Yesus ada di sini. Jangan takut. Itu artinya. Nah, untuk memudahkan kita mengingat, kita bisa dibantu dengan kelima jari kita. Jadi kita mau hafalkan kata-kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Apa itu? Iya, betul. Kata-kata Tuhan Yesus begini, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, kelima jari kita ini akan selalu mengingatkan kalau kita pada saat takut, ragu, ataupun menghadapi sesuatu yang bahaya, kita akan tahu bahwa Tuhan Yesus menyertai kita dan Dia selalu siap menolong kita. Makanya kita selalu hafalkan ayat ini dengan mengingat melalui jari-jari kita. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Itu firman Tuhan Yesus kepada kita. Jadi pada saat kita ragu atau takut atau menghadapi apapun, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama kita dan Dia siap menolong kita.
Yuk adik-adik, kita persiapkan persembahan syukur kita untuk Tuhan. Masukkan ke dalam amplop dengan rapi dan titipkan kepada mama dan papa kita. Mama dan papa kita akan memberikan persembahan ini melalui nomor rekening yang tercantum di bawah ini. 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, saatnya kita akan aktivitas. Aktivitas hari ini apa ya? Kemarin bawa apa nih? Nih, Kak Maria bawa organizer box. Biasanya nih kalian kan banyak file-file ya. Nah, supaya lihat dari video organizer boxnya kayak gimana? Ikutin langkah Kak Maria ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertama, kalian buat bentuk seperti ini. Dari sini sampai sini panjangnya 38 cm. Kemudian dari sisi sini sampai sisi sini 24 cm. Kemudian kalian ukur lagi ya, dari sebelah sini sampai sisi sini 17 cm. Jangan lupa yang atasnya dari sisi sini sampai sisi sini 8 cm. Setelah kalian potong, kalian buat garis seperti ini adik-adik ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kalian buat 2 ya adik-adik ya, untuk di sisi sebelah kanan dan sebelah kirinya. Seperti ini nanti jadi adik-adik ya. Nah, setelah kita buat bentuk seperti ini, kita buat kembali kotak seperti ini dengan panjangnya 17 cm dan 13 cm. Setelah selesai, kita buat kembali potongan panjangnya 24 cm, kemudian 13 cm. Kita buat kembali potongan seperti ini dengan panjangnya dari sisi atas sampai bawah itu 38 cm, dari sisi sini sampai sini 13 cm. Semua sudah siap adik-adik ya, kita buat potongan ukuran seperti ini. Setelah semuanya sudah kita buat, kemudian kita bikin lem ya adik-adik ya, sisi-sisinya. Kemudian kita satukan ini. Kemudian lanjutkan dengan sisi sebelah sini ya. Tempel ya adik-adik ya.
Setelah jadi, kita tulis ayat hafalan kita hari ini, yaitu buat kotak ini adik-adik ya. Matius 14 ayat 27. Kita tulis ya. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Ayat ini bisa kita tempel di sini adik-adik ya. Nah, adik-adik sudah jadi ya box folder kita. Nah, melalui box ini kalian bisa meletakkan file-file kalian supaya tidak berantakan. Dan jangan lupa di depannya kalian bisa tulis ayat hafalan kita hari ini. Ayat ini juga bisa mengingatkan kita supaya kita tidak boleh takut. Ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Selamat mencoba adik-adik. Adik-adik, kita bersukacita ya sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kaisa. Bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai tiap langkah kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan saat ini, tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Adik-adik, kembali kita nyanyikan yang ayat kedua.
Adik-adik, dalam kehidupan kita ada kemungkinan kita akan menghadapi hal yang sulit yang membuat kita ragu, membuat kita khawatir, atau bahaya yang membuat kita jadi takut. Tapi hari ini firman Tuhan sudah menguatkan kita melalui firman yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Dia selalu menyertai kita dan Dia siap menolong kita dalam keadaan kita yang sesulit apapun. Mari kita percaya apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dan kita pegang firman-Nya yang sudah kita hafalkan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, firman ini akan membuat kita selalu tenang dan kita selalu percaya bahwa Tuhan Yesus ada dan siap untuk menolong kita. Jadi mari kita berdoa, bersyukur untuk menutup kebaktian ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik kepada kami. Engkau Allah yang setia, yang selalu menyertai kami dan siap menolong kami. Kami bersyukur bahwa kami boleh percaya kepadamu. Dan biarlah kami sungguh-sungguh mau meyakini bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dan kami tidak perlu takut atau ragu atau khawatir lagi akan apa yang kami hadapi. Biarlah kami selalu berpegang pada kepercayaan kami bahwa Tuhan ada bersama kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian ini. Kami sudah boleh dikuatkan lagi iman percaya kami melalui firman-Mu. Dan biarlah dalam kehidupan kami yang berikutnya kami juga tetap terus memegang firman-Mu. Dan kami setia juga untuk membaca firman-Mu setiap hari. Kami juga percaya bahwa Tuhan terus memelihara kesehatan kami. Sehingga sampai saat ini kami juga boleh tetap hidup di dalam keluarga kami dengan baik. Dan kami juga boleh belajar melalui sekolah online yang kami hadapi setiap hari, supaya kami tetap setia juga mau belajar dengan baik dan kami boleh berhasil di dalam pelajaran-pelajaran kami karena pertolongan Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih.